mahasiswa hukum. Artinya mereka memahami konsep hukum, memahami hak individu, memahami batasan. Kalau tetap melakukan, maka ini bukan masalah ketidaktahuan, tapi ini masalah konsistensi antara pengetahuan dan juga tindakan. Nah, ya, ini sudah saya rangkum. Dan ini sangat amat serius ya, jauh lebih serius ya teman-teman. Nah, ini ada dampak dari psikolog ya, psikologi. Oke, ini kita bahas ya. Ini saya dapat sumbernya, ini artikel dari RSUD Aceh Barat Daya. Sekarang kita geser ke fokus korban. Seringkali dalam kasus seperti ini, perhatian publik lebih banyak tertuju pada pelaku. Aneh ya teman-teman. Padahal dampak terbesar justru dirasakan oleh korban. Emang agak aneh ya, banyak pro dan kontranya ya. Kalau di Indonesia ini banyak yang setuju sama pelaku, banyak juga yang lebih terbuka ya gitu. Kalau bahwa dampak ini tuh sangat besar terjadi pada korban gitu ya, bukan si pelaku gitu. Ini biasanya yang kayak gini nih, tolonglah ubah mindset kalian lah ya teman-teman. Menurut analisis tenaga medis yang diberitakan, korban pelecehan bisa mengalami berbagai dampak psikologis, mulai dari rasa yang tidak aman, rasa tidak aman, kecemasan, hingga penurunan kepercayaan diri terhadap lingkungan. Benar sekali ya teman-teman, jadi yang merasa tertutup juga bisa jadi ya, dia merasa sangat amat tertutup dengan lingkungan yang biasanya ya sudah merasa aman gitu ya, yang sudah merasa kehidupan jalan dia yang sehari-hari gitu ya teman-teman, tapi merasa jadi tidak aman semenjak kejadian itu terjadi pada si korban gitu teman-teman. Nah, mari sekarang kita bayangkan berada di posisi itu. Coba ya kita analisa benar-benar ya. Kamu berada di lingkungan kampus, tempat yang seharusnya aman, tapi ternyata ada sekelompok orang yang membicarakan kamu secara seksual. Tanpa kamu tahu, tanpa kamu bisa membela diri. Dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, tapi bisa bertahan secara lama. Dan ini seringkali diremehkan oleh pelaku dengan alasan cuma bercanda. Tolong jangan terlalu candaan itu boleh bercanda kita ya teman-teman, boleh, tapi jangan terlalu hal-hal yang tidak seharusnya kita gunakan sebagai candaan itu kita gunakan gitu ya teman-teman. Gak aneh gitu. Memang hal-hal sepele itu bakal menggunakan jadi hal yang sangat fatal teman-teman. Lanjut, ini perspektif pemerintah dan penutup. Ini sumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Kasus ini juga mendapat perhatian dari pemerintah. Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, tindakan ini dinilai sebagai bentuk pelecehan yang merendahkan perempuan. Ini mewujudkan bahwa kasus ini tidak dianggap secara remeh. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting, yaitu refleksi. Kasus ini mudah untuk dikomentari, tapi sangat lebih sulit untuk dipahami secara jujur. Karena kalau kita bisa lihat lebih dalam, budaya seperti ini mungkin tidak sepenuhnya asing. Dalam bentuk yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan intensitas yang berbeda. Pernyataannya sekarang bukan hanya tentang pelaku, tetapi tentang lingkungan. Tentang sistem kecil yang memungkinkan hal seperti itu akan terjadi lagi. Dan mungkin pernyataan yang paling tidak nyaman adalah, apakah kita pernah diam saat melihat hal yang serupa, atau bahkan ikut menormalisasikan. Karena seringkali masalah tidak bertahan karena banyak orang yang sangat amat jahat terhadap diri kita sendiri.
Tapi karena cukup banyak orang yang memilih untuk tidak peduli, dan kalau itu benar, maka kasus ini bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang kita semua. Ya teman-teman, kalau bisa jangan jangan terlalu tertutup kalau misalnya kita sedang menghadapi masalah yang sangat sulit gitu ya teman-teman. Oke, dari artikel-artikel mungkin sudah cukup sangat kuat ya teman-teman, dari Metro, Medikom, hukum online ya, rumah RSUD Aceh ya. Untuk terakhir ya teman-teman, sebagai penutup dari seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa fenomena yang terjadi di ruang digital, baik dalam bentuk penipuan maupun pelecehan verbal, menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diiringi dengan kematangan etika penggunanya. Melalui analisis yang telah dilakukan, kita dapat memahami bahwa akar permasalahan tidak hanya terletak pada individu, tetapi juga pada faktor sosial, budaya, serta kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dalam berperilaku di dunia digital. Sebagai mahasiswa dan bagian dari kaum intelektual, sudah seharusnya kita tidak hanya mampu memahami suatu fenomena secara kritis, tetapi juga memiliki kepekaan moral yang berani untuk bersikap secara benar. Pendidikan yang kita tempuh seharusnya tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga karakter dan integritas. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi ataupun media sosial, menjaga etika dalam berinteraksi, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan beradab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.